Kajian 3, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, agar engkau dapat mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu, menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, lagi Maha Terpuji. Allah lah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Quran Surat Ibrahim 14 ayat 1 dan 2. Allah juga menegaskan hal ini dalam ayat-ayat lainnya. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, Al-Quran, kepada hambanya, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hadid 57 ayat 9. Seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan, agar dia dapat mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Quran Surat 65 ayat 11. Makna, cahaya, dan kegelapan. Cahaya, atau an-nur, adalah sesuatu yang memungkinkan manusia untuk melihat segala sesuatu dengan jelas. Dengan cahaya, kita bisa membedakan mana jalan yang benar untuk ditempuh dan mana jalan sesat yang harus dihindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membawa manusia ke dalam cahaya petunjuk ini, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat di atas, sehingga mereka dapat menyaksikan sendiri mana yang hak, benar, dan mana yang bathil, salah. Oleh karena itu, misi, membawa manusia ke dalam cahaya, ini sungguh berbeda dari sekadar memberi seperangkat aturan dan larangan yang ditaati secara membabi buta, taklid. Tanpa cahaya pemahaman, seseorang hanya mengikuti tanpa mengerti, dengan harapan buta bahwa hal itu akan membawanya pada keselamatan. Adapun kata, kegelapan, yang digunakan dalam semua ayat di atas adalah dalam bentuk jamak, yaitu zulumaat. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu, kaum sebangsa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah terbelenggu dalam berbagai macam kegelapan, di antaranya kegelapan syirik dan penyembahan berhala, kegelapan kebodohan, jahiliyah, kegelapan adat istiadat yang kejam, kegelapan tahayul, kegelapan taklid buta pada tradisi nenek moyang, kegelapan mengikuti para pemuka agama tanpa ilmu, kegelapan kezaliman dan ketidakadilan, kegelapan penindasan terhadap kaum yang lemah, dan masih banyak lagi. Maka, ayat-ayat Allah yang menerangkan, yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menuntun mereka ke dalam cahaya sehingga mereka tersadar dan dapat melihat dengan jelas betapa pekatnya kegelapan yang selama ini menyelimuti kehidupan mereka. Perumpamaan orang yang mendapat cahaya. Al-Quran memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah mengenai hal ini. Dan apakah orang yang sudah mati, hatinya, lalu kami hidupkan dia dan kami berikan kepadanya cahaya yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat, apakah keadaannya sama dengan orang yang berada dalam gelap gulita dan tidak dapat keluar darinya? Quran Surat Al-An'am 6 ayat 122. Ayat ini tentu tidak berbicara tentang seseorang yang mati jasadnya. Melainkan, ini adalah kiasan tentang manusia yang telah mati secara moral dan spiritual, kemudian dihidupkan kembali hatinya oleh dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dianugerahi cahaya petunjuk untuk menjalani hidup. Ungkapan berjalan di tengah-tengah masyarakat, menyiratkan bahwa orang yang telah mendapat cahaya ini kemudian menjadi penuntun bagi orang lain. Mereka ikut memancarkan cahaya untuk diikuti oleh sesamanya. Meskipun dalam ayat ini nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disebut secara langsung, secara tersirat dapat dipahami bahwa beliaulah perantara yang membawa cahaya dari Allah kepada umat manusia. Dalam ayat lain, ditegaskan, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 257. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelita yang menerangi. Hakikatnya, pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sebuah cahaya yang agung. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai pelita yang menerangi. Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 45 dan 46. Sebuah pelita yang menerangi, ibarat matahari yang menyinari seluruh alam. Ketika matahari terbit dengan cahayanya yang benderang, maka cahaya-cahaya yang lebih kecil, ibarat para nabi terdahulu, tidak lagi diperlukan.
Logikanya, seseorang yang mampu memberikan cahaya kepada orang lain, yang sanggup mengangkat mereka dari jurang kenistaan dan kebejatan moral menuju puncak kesucian dan kesempurnaan akhlak, tidak mungkin dirinya sendiri berada dalam kegelapan hawa nafsu. Ini sekaligus menjadi jawaban telak bagi para pengkritik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menuduh beliau hanya mengikuti syahwat duniawi terkait pernikahan-pernikahan beliau ataupun peperangan yang beliau jalani. Sikap menghadapi tuduhan keji. Oleh karena itulah, 2 ayat setelahnya, Allah berfirman kepada Rasul-Nya. Dan janganlah engkau menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 48. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk tidak menghiraukan gangguan mereka, yang merujuk pada tuduhan-tuduhan menyakitkan yang dilontarkan kepada beliau. Sebab, akan tiba saatnya sejarah sendiri yang akan bertanya. Bagaimana mungkin seorang nabi mampu menyinari dunia dan membuka gerbang cahaya bagi umat manusia yang diliputi kegelapan, jika ternyata kegelapan jugalah yang memenuhi pikirannya sendiri? Ayat ini juga memberikan pelajaran berharga bagi kita, kaum muslimin. Ketika kita merasa tersakiti dan marah oleh serangan-serangan provokatif, cemoohan, dan hinaan terhadap agama dan nabi kita, hendaklah kita menahan rasa sakit dan amarah itu dengan penuh kesabaran, seraya mengabaikan cacian tersebut.